ratus dosa-dosa yang dianggap remeh oleh kaum wanita. Nomor 23, halaman 331. Menyulitkan para suami dalam urusan nafkah. Membebani para suami dengan sesuatu yang melebihi kemampuan suami, serta tidak puas dengan pemberian yang sedikit. Akhirnya suami banyak kalap. Akhirnya suami banyak gelap mata. Akhirnya suami memilih satu di antara tiga. Yang pertama, dia penuhi keinginan istrinya dan dia akan pontang-panting, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang. Kalau nggak sampai target, dia akan menghalalkan apapun cara demi memenuhi target. Yang kedua, dia akan melakukan jalan pintas. Jalan pintasnya A. Dia akan pergi ke dukun, pelihara tuyul, atau dia korupsi. Jalan pintas yang B, kedua, dia akan langsung ceraikan istrinya karena merasa tidak sanggup memenuhi kebutuhan istrinya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, suami atau laki-laki ini, dan ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, dia berikan pilihan kepada istrinya. Seperti Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada istrinya. Baik keinginan kamu akan saya berikan, setelah semua keinginan kamu saya berikan, sejak hari itu kamu saya cerai. Enak yang mana? Istri-istri Nabi datang pada Nabi, ya Rasulullah, wajar toh kalau kami meminta kepada engkau fasilitas dunia. Kami ingin rumah, kami ingin ini, kami ingin itu, berilah kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada para istrinya, baik, saya akan berikan keinginan kalian sesuai dengan yang kalian mau, tapi setelah itu usarrihkunna sarahan jamila. Saya akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Milikilah semua yang kalian inginkan, tapi setelah itu kita tidak lagi berumah tangga. Ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah langkah ketiga yang akan dilakukan. Tentu saja laki-laki melakukan ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki beriman. Dia berikan keinginan istrinya. Kalau sudah istrinya mendesak, meminta, maka suaminya yang beriman akan berikan. Tetapi sampai di situ dia akan membersamai sang istri ini. Dalam arti kata, cerai terjadi, itu adalah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak baik minta-minta kepada suami fasilitas dunia di mana suami belum lagi memiliki kemampuan. Kalaupun punya kemampuan, seandainya suami ini orang baik, suami ini orang bijaksana, pasti suami akan memikirkannya, mengusahakannya. Ya. Tetapi suami yang baik, dia tidak akan pernah memanjakan istrinya dengan dunia, karena ini berbahaya. Suami yang baik, suami yang bijaksana tidak akan pernah memanjakan istrinya dengan dunia, karena ini racun. Wanita itu kelemahannya bukan laki-laki. Laki-laki kelemahannya wanita. Wanita kelemahannya adalah dunia. Saat dunia yang diinginkannya diberi, ya ibu pikir wanita akan puas? Tidak. Dia akan minta lagi, dia akan minta lagi. Dan jika karakter begini tidak dimatikan cepat, tidak dibunuh cepat, maka dia akan ketagihan minta. Nanti ketika ada permintaannya tidak diberi, dia akan ngambek, dia akan nusyuz pada suaminya, tidak lagi taat, tidak lagi patuh, ya. Dia akan bermaksiat. Tapi suami yang benar, suami yang bijaksana adalah dia berikan untuk istrinya sebatas kewajiban primer yang memang wajib dan kebutuhan sekunder yang tidak berlebih-lebihan. Ini suami yang bijaksana. Taib ibu-ibu yang kami muliakan, jenis bentuk dosa dan maksiat, permintaan istri kepada suami menjadikan suami bermaksiat di luar sana. Itu loh intinya, menjadikan suami bermaksiat di luar sana. Kalaupun tidak bermaksiat, akhirnya suami banyak di luar mengejar target. Kemudian anak-anak yang butuh rangkulan suami, ayah, anak-anak rumah tangga yang butuh kepemimpinan dari sang imam, sering ditinggalkan oleh suami demi mengejar target karena memburu harapan istri. Istri yang baik itu adalah, wahai suamiku,
keberadaanmu di rumah ini sangat dinanti. Seandainya makan minum kita dan hal yang terwajib terpenuhi, bagi kami cukup, engkau lebih penting bagi kami daripada fulus yang kau bawa, daripada duit yang engkau datangkan. Apalah guna kami engkau cukupi sementara engkau jauh dari sisi kami. Ini istri yang benar. Karena istri tahu anak butuh gizi ayah. Faham ibu maksud saya? Anak butuh gizi ayah. Anak butuh vitamin ayah. Hadirnya sosok ayah menjadikan anak ini berkarakter. Ketika ayah tidak ada, ibu saja yang ada, anak akan kehilangan karakter. Dia akan cemen, dia akan keras kepala, dia akan pelawan, dia akan mada, ya, dan ini tidak baik bagi pertumbuhan anak. Jadi istri yang benar adalah, wahai suamiku, waktu bekerjamu cukup sepertiga dari 24 jam. Kan begitu dalam pengaturan dalam Islam. 2/3, sepertiga dalam 24 jam. Berapa jam berarti? 8 jam. Itu cukup. Kalau berangkat jam 8, 1 jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 itu udah selesai. Dari asar itu udah menuju pulang. Asar nanti berjamaah di masjid, sampai di rumah udah selesai. Ngurus keluarga, ngurus kepentingan keluarga, bersama dengan keluarga, ngajak menjelang maghrib sudah di dalam rumah, zikir bersama-sama dan bla 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 dan seterusnya, ya. Setelah itu, ba'da maghrib mungkin dengarkan pengajian atau memberikan pengajian di rumah dan sebagainya. Ba'da isya antara dia dengan Allah, mungkin dia berdakwah atau mungkin dia melaksanakan aktivitas agama dan sebagainya. Nanti sebelum subuh dia lagi bersama Allah, dia tahajud. Ini sang ayah loh ya. Istri melihat, istri dibangunkan oleh suami, anak-anak melihat teladan dari ayah bundanya. Kemudian ba'da subuh dia zikir pagi, atau kalau seandainya dia orang yang tidak berilmu, dia mengajak keluarga mendengarkan majelis ilmu, atau dia memberikan ilmu di mana dia tinggal di rumahnya. Menjelang duha, ya, dia melaksanakan aktivitas fisik yang sifatnya menyehatkan dan sebagainya. Begitu loh ayah. Jangan sampai suami seperti di Jakarta. Kasihan yang tinggal di Jakarta. Demi menghindari macet, maka habis subuh langsung pergi. Gelap hari dia sudah meninggalkan rumah. Nanti macet yang luar biasa dari asar sampai ke isya di Jakarta itu, orang asik di jalan aja 3 jam di jalan. Nyampe di rumah udah malam lagi. Keluar dari rumah malam, pulang ke rumah sudah malam. Di rumah udah tinggal capeknya aja. Masalah di luar mungkin banyak. Maka sampai di rumah dia sudah suntuk. Sudah tidak ada lagi selera untuk bermain. Sang anak datang, ayah, ayo bermain, ayah. Saat itu ayah mengatakan, gua capek. Lo nggak lihat gua capek? Nanti istrinya juga mengajak berkelakar, bersenda gurau. Kamu nggak lihat saya capek? Malah dia minta agar istrinya mengurutnya, istrinya memijat-mijatnya dan sebagainya. Mana kehangatan dan kemesraan rumah tangga kalau macam itu? Tapi kalau istri nggak banyak nuntut, insya Allah cukup, wahai suamiku, makan minum kita yang halal engkau penuhi, kebutuhan dan kewajiban yang utama sudah terpenuhi, selesai. Sebenarnya wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, anak kita mengenal agama dengan sangat baik, itu sudah sangat cukup. Sudah pandai menulis, sudah pandai membaca, sudah pandai membagi-bagi, mengurang segala macamnya, maka anak kita ini untuk kebutuhan dunianya sudah cukup. Agamanya sudah mapan, maka umur 15 tahun laki-laki sudah wajib pandai mencari nafkah sendiri. Wanita umur 16 tahun sudah dinikahkan. Selesai. Apa beban kita yang berat sebenarnya? Enggak ada, ya. Apalagi kalau anak kita hafiz Quran, hafizah Quran, berlomba-lomba orang ingin memperistrinya. Kalau anak kita hafiz Quran, akan cepat dan banyak lembaga-lembaga Islam yang akan menariknya. Subhanallah. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, sekarang anak hafiz Quran, maaf, bisa bergaji sampai 20 juta, 25 juta 1 bulan. Karena sekarang Brunei, Jepang, ya, negeri-negeri yang sedang berkembang Islam memerlukan para hafiz-hafiz untuk menjadi imam di masjid-masjid mereka. Dan perkembangan masjid di Inggris sekarang ini, Masya Allah. Perkembangan masjid di Amerika hari ini, Masya Allah. Di Australia hari ini memerlukan para hafiz-hafiz, Masya Allah. Umur 16 tahun sudah bisa. Bahkan madrasah kita, apa kata pihak Australia di Melbourne, Ustadz, kalau ada yang hafiz Quran, ya, kirim ke kami. Insya Allah gaji 20 juta itu aman 1 bulan. Kalau seandainya kita mau tahu gaji berapa, orang kalau dia kerja di PNS, berapa gajinya paling-paling? Itu udah paling mahal tuh, paling banyak tuh. Nah ini terhormat, tempat tinggal disediakan, ya, makan minum segala macamnya, kesehatan dijamin segala macamnya, lah uang saku 20 juta. Kalau mindset kita adalah dunia, ya,
Ini dunia ditundukkan oleh Allah. Hanya anak kita menjadi hafiz Quran. Quran memuliakan seseorang. Quran menjadikan seseorang menjadi naik dan tinggi. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, seorang istri cukup bertekad anaknya menjadi hafiz dan hafizah. Kalau dia hafizah, bu, umur 15 tahun, 16 tahun, katakan saya akan menikahkan gadis saya, anak gadis saya. Berebutan orang untuk melamarnya. Dan orang yang datang bukan orang sembarangan. Orang yang datang bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang berkelas. Orang-orang yang tinggi kualitas imannya dan punya kemampuan-kemampuan secara finansial. InsyaAllah ta'ala. Jadi apalah sulitnya, ini enggak disekolahkan anak dengan penuh capek, membiaya dengan biaya besar, anak ikhtilat, nanti anak terjebak dengan pergaulan yang salah, meminum narkoba dan segala macamnya. Belum lagi nanti anak dihamili orang pula duluan, la ilaha illallah, dosa kita yang tanggung, dana habis, umur berjalan. Lebih baik anak kita terjaga ya dengan pendidikan ala kadarnya, kemudian anak kita jadi anak soleh. Itu yang paling penting kan? Jadi anak solehah itu yang paling penting kan? Gelar-gelar apa yang gunanya gelar-gelar? Maaf, mungkin antara kita ada yang S1-nya dan tadi mana-mana, ya. Tapi akhirnya jadi ibu rumah tangga juga kan? Maaf, salah seorang di antara anak jamaah kita, prestasinya se-Indonesia mendengarkannya. Sekarang jadi ibu rumah tangga nggak? Jamaah kita loh. Nggak usah lah kita tahu namanya. Kalau nak direkam mau kita tahu namanya. Ya. Anak orang kita juga, pimpinan kita di sini. Apa kata ayahandanya almarhum? Celiklah tinggi-tingginya kau sekolah. Jadi induk badai hijau juga sudahnya. Ya kan? Nah, makanya dia berkata pada anak bujangnya, nak, nggak perlu bagi papa ijazah-ijazah kamu. Yang penting iman kamu ada, nanti kerja lanjutkan kerjaan papa. Nah, selesai. Benar ibu-ibu yang kami muliakan. Apalah guna ijazah tinggi-tinggi, toh akan jadi anak buah orang yang tidak akan bertambah rezekinya kecuali dengan jalan-jalan korupsi, ya kan? Melakukan penyulapan ini, penyunatan itu segala macamnya, menerima sogokan dan menyogok segala macamnya. Apa guna jadi kacung orang? Lebih bagus dia ahli di agama, kuat di agama, lalu dia dagang. Ahli agama, kuat di agama, mengajarkan agama dan dia diperebutkan oleh umat dan sebagainya. Apa yang lebih mulia daripada ini? Maaf yang punya anak gadis sekolahkan kuliah-kuliah. Mau jadi apa anaknya setelah itu? Lebih bagus anaknya jadi hafizah Quran. Tidak ada yang bahagia itu. Tidak ada kebanggaan lebih daripada itu. Bahkan anaknya usia 16 tahun, 17 tahun nikahkan cepat. Kalau nggak salah hari ini ada undangan anak Ustadz Suparman, almarhum Suparman, umurnya baru 16 tahun. Seumur dengan Umar, anak saya yang paling tua, nikah hari ini. Anak gadis loh. Anak gadis umur 16 tahun. Ustazah apa? Ustazah Elda. Menikah hari ini, itu yang bagus. Selamat anaknya di pergaulan nggak karu-karuan di luar sana, ya. Dan menikah di masa muda adalah gaya orang tua kita dulu, betul enggak? Gaya orang, mak belum pernah mak menikah lu, mak. Itulah gaya itu hitung dulu. Umur 18 itulah gaya hitung dulu tuh. Betul enggak, mak? Umi ambo menikah jo ayahanda ambo mak umuan nambaleh. Umuan nambaleh, mak. Ancak-ancak kami anaknya lah, iya kan? Iya. Ustadz Arifin Ilham, hafizahullah, anak bujangnya Alvin, umur 17 tahun sudah menjadi pengantin, hafiz Quran. Hafiz Quran. Apalagi ilmu dia punya, Al-Qur'annya dia hafiz, di mana-mana dia dimuliakan, orang dia didudukkan pada posisi yang terhormat. Ya, Bu ya. Jadi ibu bertekadlah punya anak hafiz, hafizah khalas, habis itu nikahkan. Baik ibu-ibu yang kami muliakan. Nah, sekarang memang bukan lagi masanya ibu-ibu. Masa ibu-ibu ini out of order. Ya, sudah berlalu masanya. Sekarang masa anak-anak kita. Kembalilah menjadi istri yang tidak banyak nuntut pada suami. Jadilah istri yang tidak nuntut pada suami dalam urusan dunia, yang menyebabkan suami jarang mengerami keluarga di rumah. Istri saya mulai nih lirik-lirik sama suaminya. Udah kami tidak ada menuntut dunia, udah jarang juga di rumahnya. Ya kan. Masalahnya saya sekarang ngerami umat. Saya sedang mengerami umat. Taib. Insyaallah walaupun begitu saya sudah mulai adil sekarang. Di mana ya kan sudah mulai banyak waktu di Paikubuh, ya kan? Iya, angguk lah capek. Ya. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang kami muliakan. Demikian, jangan beratkan suami dengan permintaan yang pada akhirnya menjadikan suami over di luar.
Satu. Atau suami akhirnya melakukan apapun cara sampai bermaksiat kepada Allah demi memenuhi keinginan istri. Dek cinta den kakau sajo kaden buik. Basabung nyau pun den kalakukan demi engkau. Nah, itu kan laki-laki yang awam pada umumnya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, supaya tidak jadi wanita yang kayak gitu. Yang kayak apa, Bu? Yang tidak banyak nuntut. Maka apa perintah Rasulullah? Lihat hadis di sebelahnya. Apa perintah Rasulullah SAW? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya, ini hadis sahih Bukhari dan hadis sahih Muslim. Bisa Mbak tolong bacakan terjemahnya? Lihatlah kepada orang yang lebih bawah dari diri kalian dan jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Dalam urusan harta, dalam urusan benda-benda dunia, lihatlah kepada orang yang lebih di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang lebih daripada kalian. Dalam urusan harta, dalam urusan dunia, maka kita akan mendapati diri kita pasti kurang terus. Dibandingkan orang, pasti kurang tadi. Tapi kalau dilihat ke bawah, kita akan merasa diri kita lebih terus. Betul tak? Kalau kita lihat kepada yang lebih kurang daripada kita, kita akan merasa lebih terus daripada orang lain. Dan akhirnya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW memuji kaum wanita Quraisy. Kenapa? Karena kaum wanita Quraisy, mereka adalah wanita-wanita yang paling sabar mendampingi suami-suaminya dalam kesulitan. Ketika suaminya sulit, dia tidak menambah beban pikiran dan kesulitan suami dengan rengekan permintaannya. Dia sabar dan dia bahkan kuatkan jiwa suaminya, hati suaminya. Dia menjadi penguat bagi sang suami. Ketahuilah, Bu, suami itu ibu sangka mereka kokoh, Bu. Suami itu pada hakikatnya rapuh. Yang membuat suami itu kokoh siapa? Ibu tahu enggak? Kau nak tengah meja mau mampir kau dah. Kau tengah meja kau jatuh jantung ibu sekali. Pinggir meja. Suami itu pada hakikatnya adalah rapuh. Yang menyebabkan suami itu kuat pada hakikatnya adalah istri. Makanya istri wanita kata Rasulullah adalah tiang dalam kehidupan ini. Tiang dalam sebuah negeri. Tiang dalam rumah tangga. Jika istrinya mampu menenangkan, maka rumah tangga itu tenang. Tapi jika istri banyak rengekannya, banyak tuntutannya, banyak ininya, maka suami pasti galau. Suami pasti akan gundah. Suami pasti akan bimbang. Suami pasti akan stres. Suami pasti akan tidak betah di rumah, bahkan tidak betah ketemu dengan istrinya. Asal ketemu ngerengek terus, ketemu ngerengek terus. Bang, kapan nasib kita akan berubah nih? Lihat tetangga tu, lihat si anu, lihat abang kita, lihat ipar kita, lihat anu. Lihat, kepurung ya. Kenapa tidak lihat kepada orang yang lebih kurang daripada dirinya? Sehingga dia bisa sabar-sabarkan suaminya, bang. Jangan terlalu over abang di luar. Kenapa sih? Abang mau lebih kaya. Bang, kita syukuri yang ada, toh kita tidak berkekurangan. Abang lebih banyaklah bersama keluarga setelah kebutuhan yang wajib selesai. Maka yang lain-lain itu, maka jangan terlalu abang lebih-lebihkan. Kami punya hak kebersamaan abang dengan kami dan mendidik anak-anak. Bu, kewajiban mendidik anak itu bukan ibu. Kewajiban anak mendidik anak-anak itu dalam Islam adalah suami. Kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Salah model-model pendidikan yang selama ini digaung-gaungkan. Pendidikan anak ada pada ibu, itu salah. Pendidikan anak ada pada ayah. Lah ayahnya sering keluyuran. Ayahnya sering main-main keluar sana. Maksudnya itu main-main cari duit. Ya.
Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, dibuat keseimbangan, ya. Oke, jadi wanita janganlah yang suka melihat kepada yang lebih di atas daripada dirinya, tapi lihatlah kepada yang lebih berkekurangan daripada dirinya. Sangat banyak orang yang berkekurangan dari kita, sangat banyak. Betul tidak? Supaya ibu ingat loh. Masalahnya sekali lagi, fitnah ibu-ibu itu adalah harta. Ibu pasti ngelihatnya kepada yang lebih di atas. Kalau iman ibu lagi tipis, ibu ngelihatnya pada yang lebih di atas. Si anunya lah punya anu. Si anunya lah anu. Si anu tu anu. Awak bah. Carilah bentuk muncung orang mengecek itu lah buruk. Hakikatnya memang begitu. Ya, ibu-ibu yang kami muliakan, unzur ila man dunakum ila man asfala minkum, lihat kepada orang yang lebih di bawah daripada kamu. Wala tanzur ila man fawqakum, jangan sekali kamu melihat orang yang lebih daripada kamu. Lebih kayu, lebih berpitih, tanahnya lebih laweh, rumahnya lebih banyak, otonya lebih rancak, bla 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 bla. Enggak boleh. Nah, kamu nyumbe orang yang muda itu adalah tanah liang lahat tu di sakangan kau muncungnya baru nyantuk mau minta. Nah, saya translate ke bahasa Indonesia. Siapa tahu pendengar Uzma TV enggak paham. Kalau nafsu ini diperturutkan, tidak akan ada yang mampu menghentikannya kecuali tanah liang lahat yang dibulat-bulatkan, disumpalkan ke mulutnya. Di saat itulah dia berhenti untuk menginginkan dunia. Lah, baik. Lihat hadis di bawahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis ini juga Bukhari dan Muslim meriwayatkannya, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'in rakibnal ibila nisa'u Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharih wa ra'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Artinya, sebaik-baik wanita pengendara unta adalah wanita Quraisy. Mereka paling perhatian terhadap anak-anaknya pada saat masih kecil dan memelihara harta suaminya. ya. Kemudian ini sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Mereka menunggangi unta-unta miliknya. Jadi sebenarnya menunggangi kendaraan ini bagi wanita sih boleh-boleh. Ya, alhamdulillah banyak muslimah menggunakan kendaraan-kendaraan daripada naik ojek. Naik ojek itu kan maksiat. Naik ojek itu kan dosa. Ya, ibu akan bersenggol-senggolan, akan bersentuh-sentuhan dengan laki-laki asing. Ya. Taib. Kemudian wanita Quraisy, wanita yang menjaga anak-anak suaminya. Menjaga loh kalimatnya, bukan mendidik. Ya, menjaga. Maka tiba di waktu makan dia gih makan. Tiba di waktu dibarasiahkan. Tiba di waktu lalok dilalokkan. Mendidik, mengisi otaknya bukan kewajiban istri, tapi kewajiban para ayah. Kewajiban para suami. Lah suaminya kapan mau mendidik anak? Terus suaminya diterus dipecut semangatnya. Cari belanja tambahan. Cari ya. Cari terus tambah lagi. Akhirnya dia yang ngurus anak, dia yang mendidik anak, sementara dia bukan kapabelnya dalam masalah mendidik anak. Baik. Penyebab rezeki suami susah bisa disebabkan oleh beragam faktor, seperti krisis ekonomi hingga kurangnya usaha dan perilaku buruk. Selain itu, dosa dan kurangnya ibadah juga bisa menjadi penghalang rezeki. Kondisi ekonomi yang tak stabil sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dapat menghambat rezeki suami. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.